Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sahabat Pai semua, kembali lagi bersama saya, Gozi dan Panto. Nah, di video kali ini kita akan mereaksi ya. Kita ada video reaction, yaitu mereaksi video-video sapi tentunya. Karena kan kita masih di vibes Idul Adha nih ya. Oke, sebelumnya ayo mari kita sapa dulu nih dari rekan kita yaitu Panto. Gimana Panto, sehat hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Gozi. Mas Gozi sehat semua? Alhamdulillah sehat. Nah, gimana? Apa namanya, kemarin itu kan jadi sembelih sapi tuh. Yap. Nah, Ya Alhamdulillah, qadarullah ya, semua dengan izin Allah. Semua berjalan dengan baik Mas Gozi. Berjalan Dan baik. lancar sampai dari sembelih sampai dengan pembagian daging kurbannya. Alhamdulillah lancar. oke. Di hari itu ada yang ngamuk nggak tuh Pak? Ngamuk-ngamuk gitu, tantrum atau bagaimana? Oke, Alhamdulillah tidak ada aman. Tidak Kita, aman ya. apa namanya, sesuai dengan harapan. Alhamdulillah. Sesuai dengan Semua lancar. harapan. Oke, baik. Nah, kalau yang Panto ini aman sapinya, tentram. Nah, yang di video ini dia bukan tentram, tapi tantrum nih. Nah, makanya ayo kita lihat videonya. Gimana ya? Idul Adha nih. Begitu tuh Pak tuh. Mampuk sih. Iya ngamuk, lari begitu. Sampai ngajar-ngajar warga coba tuh. Oh, ini. Nah, oke. Seluruh kosong. Iya. Kita lihat video berikutnya. Yang ini Pak nih, ini gimana ceritanya nih Pak? Gurih. Iya. Mau cawe gitu. Tuh. Oh, ini. Itu Sapi Madura nih ya. ini sapi Madura. Oh, itu sapi Madura. Tuh hampir mau nyebur ya. Itu lagi nyebur. Lah ini ada sampai ke kamar-kamarnya. Mau tidur dia. Oh, balik. Oh, boleh. Pakai motor. Nah, oke. Seperti inilah contoh dari Idul Adha Kor. Nah, jadi banyak ya sapi-sapi yang di luar apa ya, di luar kemungkinan tapi mungkin gitu dan emang terjadi. Gitu. Jadi entah dia yang tadi ngamuk, lari, nyeruduk warga, ngejar-ngejar warga, bahkan sampai ada yang masuk ke kamar ke kamar. warga tadi itu. Itu sapi numpang tidur apa gimana tuh dia? Sebenarnya yang kayak begitu tuh harus diapain sih Pak? Yang kayak tadi ngamuk kayak gitu, terus tantrum yang ngejar. Nah itu sepertinya tuh harus bagaimana Pak biar dia aman gitu. Oke, Mas Goji. Jadi sebelum ke video itu ya, kita harus juga mengenal sapi yang kita berarti kan sapi kurban ya. Jadi sapi itu ada dua. Jadi cara perawatannya ada yang dierem atau di kandang. Ya. Ada yang memang lepasan. Nah biasanya itu tipikal lepasan itu yang lebih liar. Oh. Nah pertama itu tadi ya tipe sapi ya. Dan yang buat kabur itu biasanya stres sapinya. Nggak hanya manusia stres, tapi sapi bisa stres. Makanya lingkungan di area penyembelihan itu lebih baik, tidak banyak orang Mas Gozi. Oh Itu begitu. supaya si sapinya tidak stres dan tidak ya tadi bertindaknya jadinya begitu tuh. Karena dia stres, dia akan ngamuk tuh. Nah, gitu Mas Gozi. Berarti lingkungan itu benar-benar mempengaruhi sapi Pengaruh berarti juga, ya. pengaruh. Oh, jadi emang ya kalau bisa sih orang-orangnya kayak jangan diliatin dulu gitu. Jadi orang Iya, kayak lihat nih sapi kok tantrum atau ngamuk-ngamuk, ternyata orang-orang pun juga di situ yang membuat dia stres ternyata benar sapinya. sekali Mas Gozi. Nah, sekarang kan zamannya teknologi nih ya. Iya. Jadi sebenarnya pihak panitia juga bisa menyiapkan tuh supaya supaya orang tidak banyak misalnya ya kan. Iya, iya. Ya kita siapin aja kamera yang banyak Betul. biar orang yang jauh bisa Iya, lihat gitu. iya. Misalnya contoh seperti itu. Jadi area penyembelihan baiknya steril dan tidak banyak orang. Gitu Mas Gozi, supaya hewan kurban kita atau sapi kita tidak stres. Oh, begitu.
Tapi saya juga pernah lihat ya, pernah dengar juga itu kalau yang dari perjalanan jauh dia juga bisa stres itu Pak, di dalam perjalanan. Jadi pas ditaruh di kandang dia kayak lemes terus nggak mau makan. Itu bukan stres, dia mabok. Oh itu mabok. Dalam perjalanan jauh. Oh iya. Tanda-tandanya dia berbusa tuh mulutnya. Oh iya, sapi itu biasanya banyak. Itu biasanya dikasih kalau orang-orang di kampung gitu ya, kasih daun pisang aja sembuh itu. Oh gitu. Oh sapi itu juga mabok, itu bisa mabok. Karena kan dalam perjalanan kan terguncang-guncang ya. Betul. Apalagi dalam pengiriman misalnya bisa 3 atau 5 tempat itu kan. Berarti kan kasihan sapi yang terakhir kan. Oh iya bener ya. Dia terus langsung mabok biasanya kayak gitu. Oh biasanya seperti itu. Iya. Oh ya gini Pak, jadi kalau misalkan ada kejadian seperti tadi ya, Idul Adha Kor tadi yang ngamuk-ngamuk, itu sebaiknya kita terus kejar dia sampai dapat atau emang kita diemin dulu sampai dia benar-benar kayak capek gitu atau bagaimana? Ya harus dikejar, kalau nggak hilang sampai. Benar harus dikejar. Nah, jadi gini Mas Koji, cara handling hewan kurban juga harus diperhatikan. Tadi kan saya jelaskan di awal ada tipe kalau sapi ya, ada yang kalau tipe-tipe Eropa itu kayak si mental, emotion itu kan terkenal kalem ya. Tapi kalau sapi-sapi Asia kayak Madura, Bali itu kan sedikit temperamental ya, sedikit galak lah gitu. Jadi cara ya itu tadi harus diuber kalau nggak hilang. Dan baiknya kita harus double cover. Maksudnya double cover itu bagaimana? Jadi baiknya nggak apa-apa ya sambil ini ya semuanya. Nah, kan ada sapi yang sudah keluh tahu ya, maksudnya dicocok hidung ya. Ada yang belum ya. Nah, itu tadi kalau tipe Bali Kupang itu biasanya kan hidupnya cara liar gitu ya. Dan dia ada keluh, nah itu lebih galak lagi tuh. Cara ngendalnya juga beda. Nah baiknya memang supaya tidak terjadi lepas gitu. Pertama tadi ruangan pemilihan kita jangan banyak orang. Terus pastikan itu dikeluh. Kalau dikeluh kan enak ya, tinggal dan ikatnya 2 Mas Gozi, jangan hanya 1. Jadi supaya itu tadi supaya tidak terjadi yang kayak video tadi langsung kabur. Nah, saya lihat tuh ada beberapa video ya sampai tiangnya kecabut ya ke bawah. Nah itu juga harus diperhatikan. Jadi kita harus punya tiang atau tempat penambatan sapinya harus kokoh juga. Oh jadi seperti itu Pak caranya. Jadi emang harus ada keluh ya, intinya itu yang dikeluh. Ya ada keluh. Kalau emang belum dikeluh, berarti harus diberongsong istilahnya ya. Setiap daerah mungkin namanya beda-beda ya. Berongsong itu tanduknya diikat langsung dimasukin ke mulut. Oh gitu. Jadi langsung diikat dan ikatnya baiknya 2. Satu di kanan di kiri gitu. Nah so itu lebih safety lah. Jika satu tali lepas, ada satunya lagi pengamannya. Itu tadi untuk menghindari tadi itu ya seperti yang di video Mas Gozi. Nah jadi itu untuk menghindari yang tadi sapi ngamuk begitu kan Pak ya. Nah itu kan berarti sapi ngamuk itu faktor dia stres banyak orang gitu ya. Nah ada nggak sih Pak kayak faktor lain selain banyaknya orang kayak gitu? Oke, selain itu juga ya. Nah, ini juga harus diperhatikan untuk manajemen penyembelihan kurban. Jadi, bagusnya antara tempat sembelih kurban sapi kita ya dengan hewan kurban yang mau dibawa ke tempat sembelih itu agak jauh. Kalau misalnya di tempat kita kurang luas ya dikasih pembatas gitu, penghalang. Kasih terpal agar si sapi yang belum kepotong tidak melihat temannya. Gitu. Karena si sapi itu sensitif, penciumannya sangat tajam Mas Gozi. Jadi kalau dia mencium darah, itu teman gua kepotong nih. Nah, itu bisa penyebab dia bisa ngamuk juga. Nah, jadi manajemen penyembelihan untuk para panitia di masjid ya, itu harus diperhatikan itu juga supaya si sapi yang ini itu tadi tidak melihat pas pemotongan juga penyembelihan supaya itu tadi tidak stres. Nah stres ya itu tadi efeknya ngamuk lagi. Gitu Mas Wadi. Jadi karena mungkin juga sapi hewannya cukup perasa ya. Jadi ngelihat temennya disembelih itu dia juga ketakutan atau bagaimana ya. Dan kadang juga ada tuh Pak yang hewan sapi disembelih tapi matanya itu juga ditutup tuh Pak. Itu maksudnya biar apa juga? Oke, itu sebenarnya gini ya. Jadi kalau sapi itu bisa melihat 330 derajat Mas Gozi. Jadi kayak CCTV dome ya. Iya. Jadi dia bisa ngeliat sekeliling. Nah, manfaat mata tertutup, dia itu juga bisa mereda stres. Kan karena kan dia misalnya ada orang banyak mata ketutup, gelap dia tidak melihat sekitar lingkungan. Betul. Itu. Kita Mas Gozi. Itu
bagian dari cara juga supaya Oh, sapi tidak stres. seperti itu guys, biar tidak terjadi idul adha kor yang selanjutnya. Jadi biar kita tuh aman ya, menyembelihnya pun juga ya tentram lah pokoknya. Jadi lebih safety gitu ya. Karena ya tadi seperti Pak Anto ini bilang, karena Pak Anto ini lebih berpengalaman, jadi Pak Anto juga cukup tahu banyak soal sembelih sapi yang baik dan benar. Baik Pak, jadi yang tadi itu adalah teknik biar tidak stres ya Pak ya. Siap. Nah, ada nih Pak, yang muncul juga banyak pertanyaan di sosial-sosial kita nih. Nah, itu teknik cara menjatuhkan sapi yang baik itu gimana sih Pak? Biar nggak tiba-tiba ketendang dari belakang gitu kan. Oke. Itu gimana tuh Pak? Jadi gini Mas Goji, jadi untuk menyambungkan sama robohkan sapi juga ada beberapa teknik sebenarnya, tergantung sapinya tadi. Jadi misalnya nih, sapi Madura atau Bali, dia nggak cocok, dia pakai sistem barley atau rope squeeze gitu. Rope squeeze atau barley itu bagaimana ya kan? Nanti bisa teman-teman searching kan, itu bagaimana caranya, cara dari simbol-simbol tadi untuk merobohkan sapi. Tapi kalau yang Asia itu, yang Madura, Bali itu lebih cocok ke simpul pinggang, Mas Gozi. Simpul pinggang. Nah, itu bisa di searching juga ya, sahabat semua di sana. Jadi gini, itu setiap tipe sapi akan beda-beda cara handle-nya. Nah, itu tadi pertama. Nah, sebagai penyembelih itu harusnya ngelit gitu, karena dia tahu yang kondisi si sapi kan. Nah, nanti timnya tinggal tunggu arahannya. Jadi supaya solid tuh dalam merobohkan sapi, karena yang perlu diperhatikan, ngerobohin sapi itu jangan sampai kasar-kasar Mas Gozi. Jadi itu yang membuat bisa sapi tambah stres. Makanya bagaimana kita handle si sapi ini supaya robohnya pun enak gitu, smooth gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau kita ambil contoh aja Mas Gozi ya, misalnya kita merobohkan sapi Bali misalnya, itu kan ada tanduknya, itu berbahaya kan, mungkin tajam banget tuh di sapi Bali. Betul. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah, kan ya kalau sudah ada keluhnya enak, jadi tinggal taruh di tiang yang kokoh ya Mas Gozi, syaratnya itu. Karena kalau sapi ngamuk tuh bisa lepas ya tadi. Lepas bahaya tuh. Bisa kabur. Iya. Jadi pertama yang dilakukan, kita amankan kepala sapinya, kita ikat. Kalau sudah ada keluh lebih aman, ditaruh di tiang ya yang kokoh. Lalu kaki depan kirinya itu harus diserat dulu, diikat dulu, diamankan, dan kaki kiri belakang diamankan. Baru kita pakai simpul pinggang. Simpul pinggang, nah kita tarik. Nah itu juga pelan-pelan aja sampai dia terjatuh. Nah setelah terjatuh seperti biasa kan, kaki kita ikat dulu, ya kan, kita ikat, kita amankan. Lalu jangan langsung dipotong Mas Gozi, pastikan ada doanya dulu ya. Dan kita pastikan sapinya tenang dulu, jangan langsung dipotong. Nah itu efeknya bisa nanti si sapinya udah tenang, lebih enak kita motongnya. Begitu. Ya, setelah itu baru kita tarik. Nah, ada pastikan dua jalur ya, urat itu jalur darah dan udara itu terputus, dan pastikan darah sudah keluar semua. Nah, baru kita tinggal kita Mas Gozi. Jadi seperti itu teman-teman. Ada banyak teknik-teknik khusus, jangan asal didorong dijatuhin aja. Benar. Nanti dia malah jadi ngamuk. Tambah stres. Tambah stres nanti. Tambah ada core part keduanya nih. Makanya. Berarti harus dari kakinya dulu Pak ya, sebelum di sampul pinggang tuh. Iya, sampul perut juga tuh. Jadi biar kalau kaki tuh biar aman sih sepertinya ya. Iya. Selain aman juga kita sebagai yang menyimpulkan di pinggang itu nggak ketendang juga Mas Gozi. Jadi aman, lebih aman. Kan banyak ya di video-video juga kan, sampai ketendang langsung pingsan. Nah itu karena itu tadi harus diperhatikan, itu juga safety harus diperhatikan juga. Jadi keamanan kita juga harus diperhatikan gitu Mas Gozi. Oke Pak, begitu ya cara-caranya tadi sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Cara-caranya dari mulai ikat dari kakinya, terus sampul pinggang dan perut, itu juga bisa memastikan kita aman dan safety. Tidak ada tuh yang ketendang-tendang lagi, tidak ada yang ngamuk-ngamuk lagi. Nah mungkin tadi yang di video tadi itu tekniknya mungkin kurang kali ya. Jadi kita melihatnya kayak
waduh sapinya ngamuk, waduh sapinya begini begitu. Karena emang dari kitanya aja yang belum mempelajari lagi tuh lebih dalam soal teknik mengikat ataupun merubuhkan sapi. Nah, ini juga masih jadi pertanyaan nih Pak. Gimana Pak cara memastikan bahwa sapi itu sudah tenang, sudah siap disembelih, dan sapi itu sudah mati? Itu gimana cara mastiin itu Pak? Oke, siap. Berarti kan sapi posisinya udah di rebahan ya. Iya. Kaki sudah diikat, udah aman. Betul. Dan ya itu tadi, kita sebagai penjaga juga harus perhatikan nih sapinya. Kan yang pasti kalau kita rebahkannya dengan baik dan benar, dia tidak stres ya, pastinya itu. Dan cepat pastinya, ngeroboh ini cepat, nggak sampai dia loncat-loncat dulu kemana-mana, dia keburu capek kan ya. Iya. Makanya kita perlu teknik merebahkan sapi dengan tepat dan efektif gitu ya. Akhirnya udah rebah, sudah kita ikat, sudah aman, dan kita pastikan nih si sapi, kita bisa ngerasain nih, ini sapi kondisinya masih capek tadi ya. Kalau kita kan ngerebah ini dengan bagus, kita bisa ngeliat nih Mas Goji kondisi si sapinya. Oke, udah tenang nih. Biasanya saya khususnya ngerasain detak jantungnya aja gitu. Karena kita pegang. Nah, kalau udah tenang tuh baru kita kasih jeda, jangan langsung potong. Setelah rebah itu kasih jeda dulu berapa saat, tapi jangan terlalu lama juga ya. Kita keburu bangun sapinya. Nah, kita kasih jeda berapa saat, baru kita pastikan dia sudah tenang, sudah rileks gitu ya, baru kita sembelih Mas Goji. Nah, dan untuk memastikan dia sudah mati atau tidak, dan sudah dipastikan kalau misalnya ada dua urat tadi ya, darah dan udara itu sudah terputus, dan darah sudah keluar semua, dan sudah dipastikan sudah mati Mas Goji. Darah sudah keluar semua ya. Pastikan ada gerak-gerakan sedikit ya. Yang itu memang gitu, itu kejang dari otot aja. Itu normal ya? Normal, tapi bagusnya setelah sudah tidak kejang-kejang, baru kita proses selanjutnya mengkuliti dan dicincang dagingnya gitu Mas Goji. Jadi seperti itu ya, cara memastikan sapi itu sudah bisa disembelih dan sapi itu sudah dipastikan mati. Jadi jangan khawatir kalau ada yang terlihat kejang-kejang, itu tandanya bukan masih hidup, itu emang ototnya saja masih aktif ya, saraf-sarafnya masih aktif ya, jadi begitu. Jadi tenang aja, kalau emang kita sudah baca bismillah tentunya, terus kita sudah menyembelih dengan benar, itu sudah dipastikan aman dan ya matinya husnul khotimah lah Pak ya. Iya, amin. Karena sapi-sapi itu juga nanti akan menjadi kendaraan kita di surga nantinya ya Pak ya. Oke. Berarti kalau sapi limusin, kita kendaraannya limusin gede Pak. Masya Allah. itu makanya ayolah berkurban dengan sapi limusin. Karena nantinya ada kendaraannya besar tuh di surga nanti tuh. Ya. Oke Sahabat Pais, itu tadi sudah jelas ya. Dari mulai kita bertanya kok bisa mengamuk, sampai memastikan bahwa sapi tersebut sudah siap disembelih dan sudah pastinya mati dengan aman. Oke, sahabat-sahabat Pais di sana, jangan lupa menabung untuk tahun depan agar bisa berkurban lagi di Pais Foundation. Karena Pais Foundation tentunya sudah menyiapkan hewan-hewan yang berkualitas dan tentunya harganya jauh lebih terjangkau. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Anto. Mas Goji. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Anto ya sudah menyempatkan waktunya untuk mengasih tahu edukasi untuk menangani sapi yang ngamuk. Itu Pak Anto ya. Ya, sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Dan jangan lupa, jangan kasih kendor. Karena masih banyak lagi program-program Pais, yaitu ada 3 program unggulan Pais. Yang pertama sumur bor, yang kedua sedekah Al-Quran, dan yang ketiga sedekah beras. Karena masih banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di luar sana yang membutuhkan bantuan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video YouTube Pais Foundation. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.